Nah, ini ada persoalan pendeta. Jadi kelihatan ada perselingkuhan. Kalau masyarakat menilai ada aturan yang dilanggar, berarti Shalom. Segala pujian dan syukur patut kita ungkapkan. Karena Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Boleh memberkati kita dalam segala aktivitas hidup kita sebagai orang beriman. Dalam kesempatan ini kita berada pada satu channel Bercerita Gereja dan Masyarakat. Dan telah ada di samping saya ini Bung Rickson Karundeng. Beliau ini sebagai seorang budayawan, sebagai seorang teolog, dan penulis ataupun wartawan. Jadi begitu aktif dalam berbagai bidang kegiatan yang ada. Ia selalu bekerja secara profesional untuk bagaimana melahirkan hal-hal yang baru, yang inovatif, yang kreatif, yang perlu diaktualisasikan, yang perlu diungkapkan ke publik. Tentu lewat channel YouTube saat ini banyak hal yang akan kita percakapkan, dialogkan, bercerita dalam kesempatan ini. Tentunya sebelum lanjut, kepada pemirsa yang beriman, yang menonton, yang mengikuti channel ini, mohon sekiranya memberikan subscribe, like, share, dan komentar. Dan tentunya terima kasih atas semuanya itu. Saya tidak akan berpanjang lebar dalam kesempatan ini karena memang topik yang telah kami pilih yaitu gereja dan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Gereja dan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Saya tidak akan berpanjang lebar pada saat ini. Langsung saja kita berdialog, saling bertanya kepada Bung Rickson dalam kesempatan ini. Kira-kira Bung, apa penyebab daripada permasalahan lingkungan yang terjadi di tanah air maupun di Sulawesi Utara ataupun di Kota Tomohon ini? Silakan. ya. Baik, terima kasih pendeta. Salam damai untuk kita, salam lestari. Semoga Tuhan Sang Pencipta dunia ini, pencipta lingkungan ini selalu bersama-sama dengan kita. Ya, jadi kalau bicara soal persoalan lingkungan, secara umum kita tahu bahwa penyebab kerusakan lingkungan itu paling tidak ada dua. Jadi kerusakan lingkungan itu fenomena yang nampak nyata bukan cuma di layar kaca, tapi di hadapan kita hari ini. Dan penyebab itu biasanya ada dua. Yang pertama yang sulit kita hindari adalah bencana alam. Bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, dan sebagainya. Walaupun bencana alam juga ini perlu kita garis bawahi, kadang juga ada yang kelihatan bencana alam tapi disebabkan oleh manusia. Yang kedua betul-betul murni akibat ulah manusia. Di Sulawesi Utara sendiri kita ketahui bahwa sejak beberapa dekade belakangan masyarakat itu ribut dengan berbagai persoalan lingkungan. Dua hal yang paling menonjol. Yang pertama karena persoalan pertambangan. Hari ini pun kita ribut ketika pemerintah mengeluarkan izin untuk mengeksploitasi Kepulauan Sangihe yang sebenarnya tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang. Pulau itu tidak bisa dieksploitasi. Itu yang membuat masyarakat di sana menjerit, berteriak. Karena mereka tahu kalau pulau mereka dieksploitasi akan terjadi bencana yang besar di tanah itu yang akan mengancam kehidupan masyarakat di Kepulauan Sangihe. Nah, persoalan lingkungan ini sebenarnya terkait dengan pertambangan sebelum-sebelumnya juga ribut di beberapa tempat di Sulawesi Utara. Kita pernah satu masa bersoal beberapa tahun dengan kehadiran perusahaan tambang di Kabupaten Minahasa Tenggara sekarang ini. Kemudian masyarakat di Minahasa Utara ribut dengan persoalan tambang yang ada di Kabupaten
Minahasa Utara. Nah, masyarakat berteriak karena memang ketika terjadi eksploitasi, masyarakat jelas yang jadi korban. Lingkungan lebih dulu. Karena ketika perusahaan tambang masuk, terjadi penggusuran, perusakan hutan, pohon-pohon ditebang, lingkungan itu hancur. Betul-betul hancur. Kita bisa menyaksikan secara langsung bagaimana dampak kehadiran perusahaan tambang di daerah Sulawesi Utara. Mungkin ada yang berpikir ini bisa mensejahterakan kita. Tapi masyarakat juga banyak yang bertanya, sejauh apa dampak kesejahteraan bagi masyarakat? Nah, masyarakat di seputaran lokasi tambang banyak kali berpikir kelangsungan hidup mereka dengan tempat itu jauh lebih penting. Karena sebelum ada perusahaan tambang pun, masyarakat tetap hidup di lokasi itu. Nah, justru ketika ada perusahaan tambang, muncul banyak masalah. Bukan cuma persoalan perusakan hutan, tapi juga limbah dan seterusnya. Nah, masyarakat harus berhadapan dengan tindakan represi aparat oleh karena mereka ingin hidup. Saya punya pengalaman langsung di sana. Bagaimana ketika di Minahasa Utara, ketika pemerintah memberikan izin, kontrak karya berjalan, perusahaan tambang berjalan, kemudian wilayah itu diprivatisasi oleh perusahaan tambang dan masyarakat Pejalan Kobong itu didompelek. Sehingga masyarakat tidak bisa lagi datang ke kebun mereka. Padahal itu sejak dulu mereka berkebun, menanam tanaman di situ dan hidup dari tanah itu. Nah, dampaknya apa? Ketika masyarakat ingin coba datang ke kebun, melewati daerah yang katanya milik perusahaan tambang itu, yang malah masyarakat ditangkap aparat, dianiaya oleh aparat. Ini persoalan real. Nah, persoalan-persoalan ini, pendeta, baru-baru ada launching buku sebenarnya pengalaman-pengalaman Yayasan Suara Nurani melakukan advokasi terhadap persoalan ini, ditulis oleh teman penulis Bung Peter Sembobadile. Nah, menceritakan bagaimana Ibu Yulta Kaliuhang dan teman-teman melakukan advokasi terhadap persoalan lingkungan. Di situ diungkap berbagai persoalan-persoalan terutama persoalan lingkungan yang sangat memiskinkan, sangat membuat masyarakat tersiksa dengan persoalan itu. Nah, jadi yang pertama karena tambang di Sulawesi Utara. Tapi yang kedua sekarang, hari ini di daerah Sulawesi Utara secara khusus di Minahasa misalnya, terjadi ancaman ekologi yang luar biasa. Bahasa masyarakat begitu. Saya jurnalis mengutip bahasa masyarakat. Ada ancaman ekologis yang luar biasa di tanah Minahasa. Karena apa? Kehadiran perusahaan-perusahaan properti. Nah, hari ini terjadi pembangunan besar-besaran. Nah, dampak dari itu ada. Dampak dari pembangunan properti ini adalah perusakan. Misalnya yang terjadi di Seak baru-baru. Terjadi penolakan besar-besaran dari masyarakat karena mereka merasa bahwa ada sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang. Langsung saja membongkar hutan, malah yang menjadi pokok keberatan masyarakat karena di situ ada hutan, ada mata air, sumber air masyarakat. Dan kemudian dari data-data yang bisa kita potret dan lihat langsung di lokasi, di sana masih ada pohon-pohon besar walaupun DP luas wilayah hutan itu tinggal kecil. Ada pohon-pohon besar yang jadi penopang. Malah ada teman bilang ketika melihat pohon itu, dia pengalaman keliling Minahasa, di dekat kota itu, di Seak, pohon itu termasuk pohon paling besar di wilayah Minahasa yang masih berdiri sekarang. Nah, dampak dari pembongkaran hutan itu baru-baru ini bisa dilihat terjadi banjir. Seak di atas pegunungan, bahasa orang Manado nak war-war mau banjir, tiba-tiba banjir. Dan yang terjadi adalah apa? Masyarakat mengalami kesulitan. Itu kemudian mengapa masyarakat melakukan perlawanan terhadap upaya pihak-pihak tertentu. Nah, ini ada persoalan, pendeta. Jadi kelihatan ada perselingkuhan. Kalau masyarakat menilai ada aturan yang dilanggar, berarti terjadi perselingkuhan antara oknum di pemerintahan yang membuat kebijakan dan ya para kapitalis yang melakukan eksploitasi lahan-lahan kita dan mengabaikan hukum termasuk masyarakat itu sendiri. Nah, itu masyarakat melakukan perlawanan karena perusakan lingkungan dianggap mengancam.
mengancam kehidupan anak cucu mereka. Memang kita harus akui bahwa air itu merupakan satu sumber kehidupan. Betul. Atau katakanlah singkatnya air kehidupan. Sama dengan kita di channel YouTube yang satu juga kan. Iya. Berkaitan dengan itu bagaimana sekiranya semua stakeholder dalam hal ini masyarakat dulu, pemerintah maupun pihak-pihak ormas-ormas yang termasuk gereja untuk melihat dan memperhatikan akan hal itu supaya sekiranya kita ini tidak kehabisan stok air. Bagaimana cara kita melestarikan akan hal itu supaya sekiranya permasalahan lingkungan kemudian dampak daripada semuanya itu tidak terjadi dengan secara otomatis bagi kita yang masyarakat yang mengharapkan supaya mendapatkan air yang bersih, air yang sejuk, air yang betul-betul sangat penting, yang memang sangat penting untuk kita sebagai pribadi, orang-orang yang mau membutuhkan tentang air kesejukan itu sendiri. Makasih, silakan. Ya, kita ini mungkin bisa langsung kaitan dengan gereja. Silakan. Gereja, ketika kita bicara gereja, tentu yang saya akan maksud gereja kita sebagai manusia, pribadi, ya. tapi juga sebagai lembaga. Ya. Jadi fakta saya pernah mengalami ketika terlibat dengan teman-teman melakukan advokasi satu masa, saya datang dengan beberapa teman pegiat lingkungan datang ke sebuah lembaga gereja. Nah, waktu itu karena persoalan lingkungan sangat serius, masyarakat dan para aktivis entah mau mengeluh kesah apa lagi. Kalau pemerintah yang harusnya melindungi, melindungi kita kemudian tidak bisa melindungi, wakil rakyat yang harusnya mendengarkan suara kita kemudian tidak bisa mendengar suara kita. Waktu itu muncul dalam pikiran, harapan satu-satunya kita adalah gereja. Kita akan datang ke gereja untuk minta bantuan. Nah, waktu itu ketika kami datang dengan beberapa teman aktivis lingkungan menyampaikan maksud itu, disampaikan ke pimpinan lembaga, kami mengalami kekecewaan yang besar, pendeta, karena tidak direspon sama sekali oleh pemimpin-pemimpin gereja. Nah, ini jadi catatan bagi kita, saya pendeta, teman-teman yang belajar teologi tentu tahu bahwa gereja punya tanggung jawab yang besar terhadap persoalan ini sesungguhnya. Jadi gereja punya tanggung jawab yang besar terhadap lingkungan. Nah, di Alkitab banyak sekali ayat-ayat yang jadi referensi, yang punya pesan teologis yang kuat untuk mengingatkan bahwa lingkungan ini adalah tanggung jawab kita. Mulai dari buka Alkitab, orang buka Kejadian pasal 2 ayat 15. So, bicara bagaimana manusia diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan di Taman Eden untuk mengolah dan memelihara tempat itu. Nah, mengolah ini pendeta yang ada dua sisi yang penting yang perlu kita sikapi bersama, yaitu pertama pelestarian lingkungan. Jadi tugas kita adalah melestarikan lingkungan. Stakeholder apapun itu, apa kita gereja, kita bicara tentang pribadi, kita bicara tentang masyarakat, kita bicara tentang ormas yang lain, kita bicara juga tentang pemerintahan. Jadi tugas kita untuk melestarikan. Di samping itu sendiri ada pengrusakan lingkungan, dan apa yang terjadi selama ini kita bisa melihat dalam kacamata kritis kita, melihat bahwa ternyata sudah banyak sekali problematika pengrusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita saja. Nggak usah bicara dalam skop yang luas. Yang kira-kira boleh dijelaskan oleh Bung Ikson Karundeng, MTO. Silakan. Ya, jadi persoalan lingkungan ini, perusakan seperti yang saya contohkan tadi, nyata terjadi. Tapi kita bisa lebih lagi sederhana melihat persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Masyarakat kebanyakan masih abai dengan persoalan lingkungan. Membuang sampah sembarangan. Nah, wujud kepedulian kita misalnya, paling tidak hal-hal kecil yang diharapkan, sering diingatkan, berpartisipasi misalnya menanam di sekitar kita, menghijaukan lingkungannya. Ini kadang kita abaikan. Jadi memang ini betul pendeta. Ini tanggung jawab stakeholder, tanggung jawab semua. Kalau kita bicara tadi soal tanggung jawab gereja, kalau gereja adalah manusia, maka itu tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita secara pribadi-pribadi, termasuk orang-orang yang ada di lembaga-lembaga yang kita sebut stakeholder itu. Ada di ruang-ruang yang kita sebut
stakeholder itu. Jadi sekali lagi nih pendeta, perusakan lingkungan yang paling pokok dua tadi di Sulawesi Utara. Persoalan paling serius dari dulu, kehadiran pertambangan dan properti. Dalam kaitan dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja, gereja tentu perlu mendengar suara para domba-domba yang menjerit ini. Nah, ini akan jadi persoalan ketika gereja jadi eksklusif, seperti kritik kita juga terhadap gereja kita, misalnya gereja-gereja kita masing-masing. Ketika gereja jadi eksklusif, Gereja dalam pengertian denominasi ya. ya lembaga gereja. Yang terdenominasi. Iya, macam-macam. B, Ada C, banyak, D, ada ya. banyak sekali denominasi Kalau gereja. sebutkan ada Iya, A, B, C, ada D, banyak. E, dan Nah, seterusnya. ada banyak lembaga gereja. Semua punya tanggung jawab yang sama. Yang mengaku gereja, kita punya tanggung jawab yang sama. Untuk apa? Mengusahakan secara bertanggung jawab, tapi juga memelihara alam ini. Nah, pendeta, ada sedikit menarik. Saya pernah berdiskusi dengan teman teolog, kemudian dia bilang, Rickson, kamu tahu kenapa manusia diciptakan paling terakhir dalam proses penciptaan? Tuhan menciptakan dulu semua, termasuk menciptakan lingkungan. Kenapa? Karena kehidupan manusia jadi diciptakan terakhir bukan karena orang mau jadi raja, bukan. Dan kemudian bertindak semena-mena terhadap alam dan lingkungan ini, bukan. Kita diciptakan terakhir karena kita sangat tergantung dari lingkungan. Amin. Lingkungan itu mesti ada dan kemudian kita bisa hidup di sana. Makanya ketika terjadi ketidakseimbangan akibat perusakan hutan karena pertambangan, kehadiran properti-properti ini yang melakukan pekerjaan tidak bertanggung jawab. Artinya di negara kita kan pendeta ada aturan. Ya. Ada aturan-aturan hukum yang harus dipenuhi ketika mengerjakan sesuatu termasuk pembangunan properti. Ada AMDAL, kalau harus menggunakan AMDAL. Kadang ini bicara AMDAL ya, saya lihat di sini banyak perusahaan-perusahaan yang perusahaan besar ya, Iya. bisa bilang begitu, yang tidak memanfaatkan AMDAL. Iya. Mungkin karena jaringan ini jaringan itu sehingga mereka malah menghalalkan. Iya. Ini permainan bawah tangan lagi yang terjadi. Iya, betul. Silakan ya, mungkin Ya, kita bisa. banyak kali kita saya bisa punya share ke dalam hal ini. saya punya pengalaman banyak di situ pendeta. Pertama memang ketika harus ada izin lingkungan, harus ada AMDAL yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Yang buat AMDAL ini siapa? Didanai oleh perusahaan juga itu sendiri misalnya. Saya Kemudian sebagai pendeta misalnya, Nah. saya mesti bicara kritis dalam hal ini. Kalau itu salah kita bilang salah, kalau Salah. itu benar kita bilang benar. Iya. Ini problematika AMDAL itu sendiri yang terjadi misalnya di Boulevard, itu pembangunan Boulevard itu. Apa semua sudah memanfaatkan AMDAL? betul. Itu awal dari pembangunan Boulevard itu sendiri, yang sepertinya banyak problematika yang terjadi. Iya. Yang seenak perutnya kita untuk bagaimana bermain dengan hal-hal yang ilegal, dengan kata lain ya. Iya. Itu masalah hukum, tapi tidak pernah digubris, tidak pernah diangkat ke permukaan. Siapa yang berbicara? Anda inilah sebagai orang kritis, dan termasuk saya sebagai hamba Allah bertanggung jawab untuk itu. Bukan cuma kita bicara tentang kewajiban, ya toh? Iya. Tetapi kita berbicara tentang tanggung jawab iman kita sebagai orang percaya yang perlu melestarikan lingkungan itu sendiri. Iya, betul. Silakan selanjutnya. Jadi pendeta memang betul. Banyak kali juga persoalan terjadi. Aturan hukum sebenarnya itu mengantisipasi agar supaya ketika kita berinvestasi, kita melakukan pembangunan, tidak merusak lingkungan. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Cuma banyak kali aturan ini diabaikan. Ya. Ada yang memang tidak dipenuhi. Belum memenuhi syarat tapi sudah melakukan pekerjaan, sudah melakukan eksploitasi. Ada izin kadaluarsa tapi tetap Contoh beraktivitas. juga yang kita angkat tadi Boulevard kan, yang ada di Manado itu kan, itu merusak lingkungan. Jadi itu biota laut yang ada di Bunaken, Siladen, Iya. Montehage dan seterusnya itu naik, itu rusak. Ketika Karena- terjadi reklamasi, iya, ya, reklamasi. Jadi kita pantai. mesti telusuri, mesti berhikmatlah sebagai pemimpin itu sendiri. Nah, itu jadi persoalan pendeta. Ketika terjadi persoalan itu, wakil rakyat susah orang mengharapkan ketika orang bersuara, pemerintah sulit, orang punya harapan besar dari gereja, termasuk lembaga-lembaga. Ini sebenarnya kekuatan penting kita. Bukan karena apa, tapi karena memang tanggung jawab suara kenabian gereja untuk Iya. menyuarakan persoalan lingkungan ini, untuk menyoroti, untuk mengingatkan. Kalau salah, ya bilang salah. Ya kalau benar, tapi kalau salah, jangan bilang benar. Terus terang Nah. Pak Yusuf, kita saya sedikit mau berkomentar dalam ini. Soalnya ini sudah lama saya tahu.
Tapi kepada siapa, publik mana kita yang mesti menyampaikan aspirasi ini? Iya. Saya mau pribadi, kita mau ke dewan, saya kira agak sulit, ya kan? Ya, tapi kita mau ke pemerintah agak sulit. Jadi bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu yang berawal dari pembangunan nol itu sendiri, kita memperhatikan dengan bagaimana lingkungan sekitar kita, supaya kita membangun sesuatu tidak merusak, ya kan? Iya. Contoh Jakarta kan, yaitu Ahok atur dengan sedemikian rupa, ya kan, mulai dari nol, bagaimana supaya tidak terjadi banjir besar-besaran. Jadi harus diatur dengan stakeholder yang luar biasa. Tapi kenyataannya setelah Ahok selesai pemerintahan, sekarang kembali ke awal lagi kan. Jadi seperti itu ya adanya ya. Jadi bagaimana kita melihat siapapun dia, pemimpin siapapun dia, pribadi siapapun dia, harus melihat dalam kacamata bahwa kita ini melayani. Melayani dengan penuh kesungguhan, termasuk lingkungan sekitar kita yang kita harus layani. Iya. Jadi pendeta, dari persoalan tadi, persoalan-persoalan lingkungan termasuk persoalan-persoalan fakta yang pendeta ikut sebutkan tadi, saya melihat ini terjadi karena hal ini. Ketika terjadi perselingkuhan antara investor dan penentu kebijakan, ketika terjadi perselingkuhan antara pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab dengan para kapitalis, maka bencana itu jelas ada di hadapan kita. Ini akan jadi lebih serius pendeta ketika gereja juga ikut terlibat dalam perselingkuhan itu, sehingga tutup mata untuk. Saya kira belum ada seperti itu. Maksudnya Jadi persoalan sekarang kita belum tidak kritis, bukan tidak ikut dalam perselingkuhan. Kita mungkin saya bisa koreksi dalam hal ini. jadi pendeta juga biasa mengingatkan itu ya di Mungkin mimbar. begini ya, yang Anda maksudkan di sini berbicara tentang ya nepotisme yang terjadi itu, karena ada kolusi yang terjadi karena nepotisme, karena persoalan keluarga, Iya. kerabat, sahabat. Itu yang dimaksud, sehingga terjadilah perselingkuhan yang Anda maksudkan tadi. Iya. Ya kan, ini bukan perselingkuhan dalam pengertian suami dan istri atau orang lain Iya. pasangan. Ini dalam Perselingkuhan ini kan main gelap, berstrategi, main belakang. gitu, main belakang, permainan di bawah tangan, gitu. Iya. Kalau misalnya sudah sekian pasti Iya. selesailah sudah. KUHP, karena uang habis perkara. Itu Iya. silakan tuh ya. Bagaimana, silakan lanjut. Ya, jadi ketika ada oknum di pemerintahan, oknum biasa ini, oknum di pemerintahan bermain belakang, terlibat dalam perselingkuhan itu, maka aturan-aturan diabaikan. Jadi semua dibuat jalan tol, tidak lagi mempertimbangkan aspek lingkungan, tidak mempertimbangkan lagi kerusakan lingkungan, tidak mempertimbangkan lagi bencana yang akan muncul akibat kerusakan lingkungan karena investasi-investasi itu misalnya. Jadi masyarakat jelas, pendeta, di Sulawesi Utara masyarakat bilang mereka tidak anti investasi, sangat welcome, sangat menerima, siap membantu pemerintah untuk mendukung ketika ada investasi ada. Tapi tentu investasi yang dimaksud oleh masyarakat ya investasi yang bertanggung jawab, yang ikut aturan, tapi juga memperhatikan aturan-aturan yang terkait dengan persoalan lingkungan, sehingga ketika investasi datang betul-betul bisa menciptakan senyum, bukan tangis dan air mata bagi masyarakat. Memang persoalan ini yang saya katakan tadi, saya sempat berdialog dengan guru besar Udima dan Usrat, yang kebetulan adalah mantan dosen saya juga di pasca sarjana Unima. Usrat. Oh, Usrat. Nah, Profesor Doktor Lonan, nama kecil Prof. Dr. Lonan lah ya, sarjana hukum dan magister hukum. Jadi beliau yang menyampaikan bahwa ya seperti itulah. Tapi kita sebagai orang muda waktu itu kan memang untuk mengkritisi, menyampaikan sesuatu, dan ini dia diakui kebenarannya. Dan yang kita angkat di sini masalah AMDAL-nya. Bagaimana kita selalu bermain pada posisi cari gampang semua, iya kan? Mau cari ya keuntungan sepihak. Tapi itu sudah terjadi, dan ternyata jujur ya, Bunaken kan rusak banyak. Itu banyak pengrusakan terhadap biota laut di pantai laut Bunaken, Siladen, Montehage, apalagi Manado Tua, kemudian Nain dan sekitarnya, yaitu Bangka. Itu memang nyata terjadi. Tapi kita ya gampang saja kan, yang penting kita melaksanakan kebijakan. Ya, saya kira demikian. Silakan. Iya. Pendeta, ini mungkin kalau mau mengulas masalah AMDAL, aturan, ada orang-orang yang berkompeten. Kalau orang bercerita ya tentu berdasarkan pengalaman
orang yang terlibat langsung di beberapa aktivitas mengadvokasi persoalan lingkungan hidup, tapi juga saya sebagai seorang jurnalis yang banyak kali melihat dari dekat. Memang fakta bahwa penyimpangan, pengabaian terhadap aturan-aturan hukum ketika ada investasi masuk di bidang pertambangan, properti, termasuk tadi pendeta ketika reklamasi pantai dilakukan di Reklamasi. Kota Manado. Nah, ketika itu diabaikan, bahasa saya tadi itu perselingkuhan. Ya. Nah, kalau tidak terjadi perselingkuhan, main belakang, maka semua akan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi karena main belakang, aturan diabaikan. Dan dampaknya apa? Dampak ekologis sangat besar bagi kita masyarakat Sulawesi Utara. Nah, pendeta, hari ini daerah kita Sulawesi Utara ini sudah habis. Maksudnya apa? Sudah habis dikapling oleh perusahaan-perusahaan tambang. Oh. Udah habis kita jadi Yang wilayah celaka kontrak karya. ini. Ya, ini fakta. Boleh cek. Ada banyak data yang bisa membuktikan ini. Saya jurnalis pernah beberapa kali menulis tentang persoalan dan mendapatkan data bahwa ternyata ada banyak perusahaan tambang masuk kapling di Sulawesi Utara. Jadi satu dua yang eksploitasi, melakukan eksploitasi, kita sudah menjerit. Tapi mungkin Nah. Pak tidak menginformasikan tentang yang terjadi di Bangka. Bangka Sorry. juga. Biji besi. Iya. Dan ini satu fakta sejarah yang katakanlah sudah masyarakat penyingkiran di situ. Iya. Kan orang lingkungan sekitar mereka itu memang harus keluar dari situ. Jadi sudah rusak. Jadi persoalan di Bangka itu pertama, itu pulau kecil. Sangihe pun yang lebih besar, jauh lebih besar dari Bangka, tidak mau sesuai dengan aturan kalau mau dieksploitasi. Memang tidak bisa, aturan di negara kita ada undang-undang yang mengatur, aturan yang mengatur tentang persoalan itu. Di Bangka, lalu kalau dibiarkan, itu persoalan pasti akan lebih parah. Tapi karena perjuangan yang gigih Dari masyarakat, ya. tapi juga teman-teman aktivis lingkungan, banyak teman-teman yang ada teman pendeta kan yang menulis tentang Pak Meki pendeta Meki Latin Solo yang menulis tentang tambang itu sendiri. Iya. Jadi saya tertarik, saya coba bicara dengan beliau. Dan mungkin saya akan bicara lebih lanjut lagi di Iya. YouTube selanjutnya, ada bicara tentang pertambangan di Daerah di Bangka Bangka itu. sejauh mana dia Iya. telusuri akan persoalan Bangka itu juga pendeta meninggalkan saya secara pribadi yang melakukan pemotretan dari dekat, melihat ada para pelayan Tuhan yang terlibat untuk berjuang menghadapi persoalan katakan itu. teman kita itu kan Iya. pendeta Meki Latin Solo Iya. ya. Tapi fakta juga di sana, di buku yang dilaunching oleh Bung Petrus, Ibu Yu dan teman-teman Yayasan Suara Nurani, pengalaman itu juga Iya. memotret pengalaman di sana bagaimana pendeta gereja ikut terlibat dalam perselingkuhan. Ya, artinya gereja maksudnya ya gereja yang ada di sana ada karena gereja memberikan dukungan terhadap para. Tapi buktinya sekarang dia meng-counter kan, itu kan karena sesuatu terjadi. Ya, Sehingga jadi pendeta pendeta Meki juga yang bicara itu dia bilang nggak bisa ini. Iya, betul. Ya, Betul. Jadi yang pendeta suara cerita- Nabi yang dia Betul. disampaikan, dan kita mesti dukung akan hal ini. Toh. Jadi yang kita bilang fakta bahwa yang dilakukan ada Pribadi sebelumnya. Iya, tapi ada juga fakta yang dipotret ada dalam buku itu. Maaf, ini terjadi sama Sarudaya, Pasar Belaya itu gimana? Ya, di masa Kira-kira begitu ya, itu kebijakan itu terjadi ya. Ya, di Maksudnya masa- bukan kita menjalankan sampai ya, memang di situasi Sulut itu. rata-rata kontrak karya itu berlangsung Selama, kan? sejak lama. Dan sekarang memang ya perusahaan-perusahaan kurang menuntut hak Iya, iya. ruang yang harus tanda tangan kontrak karya dan mereka merasa punya hak untuk melakukan eksploitasi. Iya. Banyak sekali pengalaman di Indonesia yang menceritakan tentang bagaimana perusakan lingkungan itu akibat arogansi oknum-oknum di pemerintah dan para kapitalis yang kemudian memberi dampak serius bagi masyarakat, persoalan lingkungan, tapi juga memberi dampak bagi kesejahteraan hidup, kelangsungan hidup masyarakat. Nah, pendeta kalau mau berefleksi di bagian akhir, orang mungkin bisa lanjut diskusi ini lebih panjang, tapi kalau biar semua nak Episode pastiu berikut. ya di episode berikut kalau berikut. pastiu mau dengar orang mungkin bercerita terlalu panjang. Ini refleksi kita di bagian akhir. Sebagai rekomendasi, silakan. Iya. Jadi kita bercerita topik tentang gereja dan lingkungan. Gereja punya tanggung jawab
untuk mengelola alam ini, tapi juga bertanggung jawab untuk memelihara. Itu jelas, sekali lagi itu tanggung jawab teologis kita yang harus dilakukan. Karena itu penting hari ini para aktivis selalu punya kerinduan yang kuat, gereja secara pribadi maupun lembaga itu bisa bersama-sama untuk melakukan advokasi terhadap persoalan-persoalan lingkungan. Di dunia banyak sekali fakta ketika gereja ikut terlibat melakukan advokasi, banyak persoalan lingkungan itu bisa diatasi. Nah, di Sulawesi Utara juga kita punya kerinduan. Apapun gereja Anda, apapun lembaga gereja Anda, mari kita sama-sama untuk terlibat. Karena ini tanggung jawab bersama kita, baik secara lembaga maupun pribadi sebagai gereja. Nah, tanggung jawab untuk paling tidak yang pertama mengingatkan di atas mimbar, karena mimbar itu milik para pelayan Tuhan. Nah, kita memanfaatkan mimbar ini untuk mengingatkan tentang persoalan-persoalan ini, untuk menyampaikan, menegaskan suara kenabian gereja. Tapi juga ketika ada persoalan, kita rindu gereja ikut bersuara secara langsung di media sosial, di media milik gereja, untuk mengkritisi persoalan memang itu. kelemahan kita sepertinya dalam tanda kutip jadi pembiaran. Iya. Ya, bicara masyarakat itu sendiri kan tidak melihat itu terjadi. Iya. So terjadi dampak daripada semuanya itu, pengusahaan itu sendiri baru orang lihat, ternyata terjadi banjir besar-besaran. Iya. Contoh banjir Manado, banjir kemarin ini kan sangat-sangat menentukan untuk kita berpikir cerdas, Iya. kita berpikir kritis, dan kita sebagai orang yang memahami tentang dunia lingkungan itu sendiri harus melihat bahwa ada hal penting yang harus kita tanggap, ada hal penting yang harus kita sadari untuk kita lakukan. Kalau begitu harus begini dan begitu. Jadi aturan-aturan yang harus kita manfaatkan dan kita pakai, baik semua pihak lah, Iya. yang bertanggung jawab akan persoalan ini. Ya, Silakan. gereja secara khusus tentu saya dan pendeta, teman-teman yang belajar teologi tahu bahwa tanggung jawab gereja itu bukan cuma di dalam gedung gereja, bukan cuma di dalam ruang-ruang seremoni. Tanggung jawab gereja itu lebih luas. Untuk terlibat secara langsung dalam persoalan-persoalan ini, gereja harus berada di depan untuk menghadapi persoalan ini. Nah, ya, Kira-kira menyangkut rekomendasi semacam suara nabiya atau kata refleksi teologi yang akan dipaparkan dalam hal ini, bagaimana Bung Rikson? Silakan memberikan paparan-paparan. Ya, apa yang baik. disampaikan. Nita, jadi gereja punya tanggung jawab lebih luas. Tanggung jawab untuk menjaga, memelihara alam ini adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk mengelola secara bertanggung jawab, tapi juga tetap memelihara. Dan karena itu gereja harus berupaya untuk keluar dari tembok. Karena tanggung jawab kita bukan cuma di ruang seremoni, tapi kita punya tanggung jawab yang lebih luas, lebih besar. Keluar dari tembok dan melihat secara langsung persoalan-persoalan itu, bahkan terlibat secara langsung dalam persoalan lingkungan itu. Karena itu hal mungkin yang perlu kita perhatikan. Paling terakhir ini, di Kota Tomon saja misalnya kita lihat ada persoalan lingkungan yang sangat serius. Ada persoalan yang bisa mengancam kita. Hari ini investasi juga masuk di daerah Sulawesi Utara, secara khusus di Kota Tomohon. Nah, hutan-hutan semakin kecil. Nah, wilayah-wilayah yang dulu hutan sekarang sudah jadi lahan pertanian. Belum lagi investasi di bidang pariwisata yang marak masuk di sini sehingga membuat banyak lokasi yang dulu mungkin hutan sekarang jadi lokasi pariwisata. Kita percaya bahwa pemimpin-pemimpin kita sangat bijak, pendeta. Di Kota Tomon pun kita percaya wali kota, wakil wali kota kita sangat bijak. Mereka tahu bagaimana menghadapi persoalan ini. Karena itu kita berharap pemerintah daerah kita juga, baik di Sulawesi Utara maupun di Kota Tomon misalnya tempat saya dan pendeta tinggal itu, bisa memperhatikan persoalan ini. Agar supaya investasi yang masuk, pembangunan yang dilakukan bisa menjadi sukacita, menjadi kesejahteraan bagi masyarakat. Bisa jadi tawa dan senyum bagi masyarakat, bukan jadi tangis dan air mata. Nah, gereja punya tanggung jawab juga untuk memastikan itu. Karena itu gereja penting untuk terus mengingatkan pribadi-pribadi ini sebagai gereja, agar supaya bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadikan itu gaya hidup. Buang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan, batanam di sekitar, batanam pohon di kebun biar cuma sedikit-sedikit, menghijaukan lingkungan untuk mengantisipasi
bencana yang bisa mengintai kita kapan saja. Tuhan mengaruniakan hikmat, akal budi, kebijaksanaan bagi kita. Karena itu kita perlu berpikir untuk mengantisipasi agar supaya bencana itu tidak datang. Jangan dia datang baru kemudian kita bertindak. Jadi lebih baik kita mengantisipasi itu. Nah, karena itu kita berharap gereja sebagai pribadi bisa tetap terus mengingat tanggung jawab kita itu untuk menjaga lingkungan. Gereja sebagai lembaga pun demikian. Sehingga ketika ada persoalan lingkungan, gereja akan turut serta bersama-sama dengan masyarakat, dengan umat yang menghadapi persoalan untuk menghadapi bersama-sama persoalan itu. Kita berharap di paling terakhir nih pendeta, mungkin juga pesan semangat buat para pejuang lingkungan. Mari kita tetap semangat. Teman-teman di gereja yang punya semangat yang sama, mari kita tetap menyatu. Kita mendukung semua gerakan untuk menjaga lingkungan. Hal kecil misalnya hari ini, kita dukung perjuangan saudara-saudara kita yang berjuang untuk menjaga hutan yang tinggal kecil di Sea. Kita berjuang mendukung teman-teman, saudara-saudara kita di Pulau Sangihe yang berupaya menjaga supaya pulau itu tidak dieksploitasi, agar supaya tetap memberi kesejahteraan dan senyum bagi masyarakat. Kita semua di Sulawesi Utara punya pengalaman. Tanpa itu pun, tanpa pertambangan pun ya pendeta, bukan menolak pertambangan, tapi tanpa pertambangan fakta bahwa kita tetap hidup sejahtera. Masyarakat bisa menikmati kehidupan yang ada. Gereja punya tanggung jawab untuk memastikan agar supaya kerajaan Allah itu bisa ada dan hadir. Artinya apa? Masyarakat bisa hidup damai, tenang, dan penuh atau menikmati kesejahteraan. Itu mungkin kerajaan Allah yang Tuhan menghadirkan sama-sama di dunia ini sebagai tanggung jawab gereja secara pribadi maupun lembaga. Apapun gereja Anda, apapun lembaga gereja Anda, kita punya tanggung jawab yang sama. Tuhan memerintahkan kita untuk menjalankan tugas penting, menjaga memelihara alam ini, menjaga memelihara lingkungan ini. Kita punya tanggung jawab untuk mengelola alam ini secara bertanggung jawab, tapi juga memelihara untuk memastikan agar supaya kelangsungan tetap ada dan alam dunia ini sampai Tuhan berkenan masih bisa tetap dinikmati oleh anak cucu kita ke depan. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Bersama kita bisa. Ya kan? Di statement seperti ini harus kita aktualisasikan dalam hidup kita ini. Saling menopang satu terhadap yang lain. Karena ini merupakan satu stakeholder, bagian-bagian yang memang harus layak untuk melihat dan memperhatikan bagaimana lingkungan sekitar kita yang harus dilestarikan, bukan dirusak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tabea waya. Amin.